Baik, mohon perhatiannya. Acara webinar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, Gus Haji Ahmad Golban Auni Rahman LCMHI dan Ning Hajah Dihliza Basya SSMPD. Yang saya hormati Mas Ahmad Abdullah Zawawi selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan tak lupa pula peserta webinar yang hadir via Zoom pada hari ini. Tiada kata dan ungkapan yang pantas kami sampaikan, melainkan kalimat syukur alhamdulillahirrabbilalamin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk bersua, beradu pandang selayang pandang di satu altar berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senandung madah dan kidung salawat semoga tetap mengalun merdu kepada sang legendaris Islam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya, yang telah membawa lentera suci pemegang obor abadi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga tetesan embun syafaatnya bisa menjadi jembatan emas kelak di Jannatul Ma'wa. Peserta webinar yang saya hormati, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktunya serta antusias yang sangat luar biasa untuk ikut serta dalam acara webinar yang bertemakan tips meraih impian belajar di universitas terbaik di luar negeri. Untuk mengefisiensi waktu, saya, Lina Nurunisa, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pengenalan program kegiatan Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember. Acara yang kelima, penyampaian materi. Acara yang terakhir, penutup disertai doa. Hadirin yang berbahagia, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengharap ridhonya, semoga acara ini berjalan dengan lancar, tanpa ada aral yang menghadang, serta menjadi terapi hikmah bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Untuk acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Kepada yang bertugas, disilahkan. Di sana aku berdiri, jadi bangku
للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة كل من يأتيك يوم قومي حي القومامة Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, kita ikuti bersama sambutan pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, Ning Hajah Dihliza Basya, MPD. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh MC. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin takunu likulli yusrin yusra wa likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin syifa wa likulli hajatin qada'un alaihi wa sallam. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang semua peserta webinar dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sambutan kepada segenap santri penerus bangsa dimanapun berada. Saya lihat dari Universitas Islam Jember, ada yang dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, ada yang dari Universitas Jember, ada yang dari Universitas Juanda, ada yang dari UIN Sunan Kalijaga, ada yang dari Universitas Negeri Surabaya, dan juga dari SMA unggulan BPPT Darussalam, dan mungkin ada beberapa yang dari institusi yang tidak bisa saya sebutkan. Saya merasa senang sekali dengan adanya acara ini. Sebelum kita membahas tentang apa itu LPDP yang nanti akan disampaikan, apa sih sebenarnya santri itu? Karena kita mayoritas yang hadir adalah santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Secara filosofis kita tahu bahwa santri itu dari beberapa huruf, yaitu sin yang artinya pelopor kebaikan. Kemudian ada huruf nun, penerus ulama secara filosofis. Kemudian ada huruf ta, yaitu meninggalkan segala hal dari kemaksiatan. Nah, santri ini di era IoT, Internet Things,
atau yang kita kenal dengan Society 5.0, itu era di mana perkembangan teknologi sangat tumbuh pesat ya, di mana pertumbuhan itu dibarengi dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia ya untuk menjawab berbagai tantangan permasalahan sosial ya, maka dikembangkan berbagai inovasi dan teknologi. Di sini santri juga harus mengambil bagian penting untuk berkiprah di bidang, tidak hanya di bidang agama saja, tetapi juga berkiprah menjawab kebutuhan bangsa yang saat ini tidak bisa terlepaskan dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu kami men-trigger para santri Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq untuk tidak hanya pintar mengaji, tidak hanya pintar secara akademis, tidak hanya pintar tentang social life skills, tapi kita juga mengambil peran dalam perkembangan teknologi, menebar ilmu melalui teknologi yang saat ini kita butuhkan adalah informasi tentang bagaimana hal-hal yang menunjang studi kita. Oleh karena itu, tema yang diambil kali ini oleh para santri PP Nyai Zainab Siddiq adalah tips sukses belajar di negara-negara impian, di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Oleh karena itu, kita mengundang narasumber yang kredibel, ya. Kami sangat senang ya dengan dibuatnya acara ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta terkait dengan apa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan LOE, untuk mendapatkan beasiswa LPDP, di mana LPDP itu setahu saya ada 2021 itu program pemerintah, ada dibuka LPDP untuk santri, tapi untuk 2023 belum ada informasinya. Meskipun belum ada informasi LPDP santri yang khusus untuk di 2023, tetap kita bisa mengambil peran di LPDP yang lain di bidang yang ada kan beberapa bagian dari LPDP kita mau masuk jalur yang mana. Nah, harapannya adalah mudah-mudahan kita semua tidak sebagai penonton saja, tapi juga menjadi risk taker ya, yang mau mengambil resiko dengan mengambil peran penting untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di kampus-kampus terbaik di dunia. Ya, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan kita semua diberi ridho oleh Allah dengan barokah dari para pengasuh Pondok Nyai Zainab Siddiq sejak dari zaman Mbah Nyai Zainab Siddiq, kemudian zaman Bu Nyai Elo, kemudian zaman Yai Nadir Muhammad, kemudian saat ini diteruskan oleh Gus Haji Ahmad Hamad Auni Rahman. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kita semua yang hadir di acara ini mudah-mudahan juga diberi kemudahan-kemudahan dalam karir akademik kita, sebagaimana janji Allah ya dalam firman-Nya di surat Al-Mujadalah ayat 58, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, dan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar. Dengan ini kami nyatakan bahwa acara webinar tips sukses meraih impian belajar di kampus-kampus terbaik di luar negeri dinyatakan dibuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan program kegiatan Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember. Saudari Royahatun Naimah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royahatun Naimah. Di sini saya akan memaparkan tentang profil Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq. Sejarah singkat. Pelopor berdirinya pesantren adalah Kiai Haji Muhammad Siddiq. Kiai Haji Muhammad Siddiq mempunyai
istri yang bernama Nyai Hajah Maryam, Siti Maryam. Awal mula berdirinya pesantren diawali dengan Nyai Hajah Siti Maryam melakukan pengajian di musola-musola kecil dan diikuti oleh beberapa masyarakat. Pada tahun 1932, Nyai Hajah Siti Maryam wafat dan diteruskan oleh putrinya yaitu Nyai Hajah Zainab Siddiq. Nyai Zainab Siddiq menikah dengan Kiai Haji Muhammad bin Hashim dikaruniai 7 putra-putri. Nyai Zainab Siddiq mengasuh pesantren dibantu oleh putra-putrinya. Pada saat Nyai Zainab Siddiq wafat, maka diteruskan oleh putrinya yaitu Nyai Elok Faiko. Atas persetujuan putra-putrinya untuk mengenang perjuangan Nyai Zainab Siddiq, maka pesantren Awaliyah diganti dengan Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq. Nah, silsilah keluarga Nyai Zainab Siddiq. Nyai Zainab Siddiq mempunyai putra-putri yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Kiai Haji Hizbullah Huda yang merupakan salah satu pendiri PMI Jawa Timur dan anggota DPR RI. Yang kedua adalah Kiai Haji Faruk Muhammad yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan Ketua Departemen Agama Kabupaten Jember. Yang ketiga adalah Nyai Hajah Fatiyah yang merupakan dosen Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Muslimat NU Yogyakarta. Yang keempat adalah Nyai Hajah Nur Indah yang merupakan Ketua Muslimat NU Jawa Timur dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kelima adalah Nyai Elok Faiko yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq dan Ketua Muslimat NU Jember. Yang keenam adalah Kiai Nadir Muhammad yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq dan anggota DPR RI. Yang ketujuh adalah Kiai Haji Yusuf Muhammad yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Darussalah dan anggota DPR RI PKB. Itulah putra-putri Nyai Zainab Siddiq yang mempunyai derajat yang sangat mulia. Hal ini dikarenakan karena kesabaran dan ketelatenan dari Nyai Zainab dalam mengasuh putra-putrinya sehingga beliau-beliau mempunyai derajat yang sangat mulia. Pada saat ini, Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember sedang diasuh oleh generasi ketiga, yaitu Haji Ahmad Golban Oni Rohman dan Nyai Hajah Nisa Basyir. Berawal diasuh oleh Kiai Haji Muhammad bin Hashim dan Nyai Hajah Zainab Siddiq. Kemudian diteruskan oleh Nyai Hajah Elok Faikoh, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Nadir Muhammad dan Nyai Hajah Bosiratul Nikmah. Dan saat ini diasuh oleh Gus Haji Ahmad Golban Oni Rohman dan Nyai Hajah Nisa Basyir. Lembaga yang berada di naungan Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember diantaranya adalah Madrasah Sanawiyah Masjikoh dan Madrasah Aliyah Masjikoh. Nah, tadi sudah pengenalan tentang pesantren. Sekarang apa saja sih kegiatan yang ada di pesantren? Nah, di sini banyak sekali. Di antaranya adalah Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini dilakukan setiap hari pada pukul 4 sore. Nah, kitab apa saja yang dipelajari? Di antaranya ada kitab Diniyah, Tasrif, Matnu Thoriq, Sulam Munajah, dan Akhlakul Banat. Nah, yang kedua adalah pengajian sorokan. Nah, pengajian sorokan ini dilakukan tiap malam Rabu dan malam Sabtu. Kitab apa saja yang dikaji? Kitab yang dikaji yaitu adalah kitab Riyadhus Shalihin dan Tafsir Jalalain. Selanjutnya ada Tahfidzul Quran. Nah, Tahfidzul Quran ini merupakan program unggulan yang ada di dalam pesantren. Dengan adanya program Tahfidzul Quran, terdapat santri yang telah menghafal 30 juz dan ada yang menghafal juz 30. Nah, yang selanjutnya adalah pembacaan Maulid Tiba. Pembacaan Maulid Tiba ini dilakukan setiap hari Senin dan diawali dengan pengajian Cinta Rasul. Selanjutnya adalah sholat jamaah. Sudah menjadi rutinitas di pesantren untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Selanjutnya adalah
pengajian fikih wanita. Nah, pengajian fikih wanita ini sangat penting untuk bekal hidup di masyarakat, khususnya wanita. Selain itu, juga ada kelas finansial planner dan mengaji pranikah. Jadi, bagaimana? Kurang lengkap apa di pondok ini? Yang ketujuh adalah kajian jurnal internasional. Kajian jurnal internasional ini dilakukan untuk menunjang kegiatan perkuliahan khususnya di bidang menulis, baik menulis makalah, menulis artikel, menulis jurnal, maupun tugas akhir skripsi. Selanjutnya adalah kegiatan tartil. Nah, kegiatan tartil ini dilakukan setiap hari setelah sholat subuh. Selanjutnya adalah hitobah 3 bahasa. Hitobah 3 bahasa ini dilakukan setiap malam minggu. Nah, hitobah 3 bahasa ini dilakukan untuk melatih public speaking santri. Selain itu, santri juga berpidato 3 bahasa, diantaranya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Yang terakhir ada kegiatan tahlil. Nah, kegiatan tahlil ini dilakukan sebagai bekal untuk hidup di masyarakat nantinya. Nah, dari tadi sudah berbicara tentang sejarah pondok, tentang kegiatan yang ada di pondok. Sekarang apa saja fasilitas yang ada di pondok? Nah, fasilitas yang ada di pondok itu meliputi gedung pesantren, musola, perpustakaan, kelas ilmiah, koperasi pondok, ruang makan, dan kitab ilmiah. Lalu, berapa sih biaya tinggal di pondok pesantren? Nah, biaya di pondok pesantren adalah Rp190.000. Nah, meliputi uang makan, uang pendidikan, biaya listrik, dan biaya air. Nah, di sini juga Madrasah Diniyah sudah mendapat izin resmi dari Kemenak, seperti kelas awaliyah dan kelas wusta. Nah, ini merupakan jadwal kegiatan santri sehari-hari. Kalau pagi itu ada sholat tahajud, sholat subuh, tartil, piket pondok, dan persiapan sekolah. Kalau siang itu ada sholat duhur, kemudian istirahat. Sore ada sholat asar dan diniyah. Kemudian dilanjutkan sholat maghrib dan wiridan maghrib sampai isya. Untuk kegiatan setiap malam itu berganti-ganti. Next. Nah, ini untuk kegiatan malamnya. Yang pertama ada malam Senin. Malam Senin itu kegiatannya adalah pembacaan Maulid Tiba. Nah, kalau malam Selasa itu ada tilawatil Quran. Kalau malam Rabu ada pengajian bersama pengasuh yaitu Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau malam Kamis itu ada pengajian bersama pengasuh yaitu fikih wanita. Nah, kalau malam Jumat ini ada tahlil, ada istighosa, ada burdah, dan ada mujiat. Nah, kalau malam Sabtu itu ada mengaji bersama pengasuh. Nah, kitab yang dikaji apa? Kitab yang dikaji adalah Tafsir Jalalain. Nah, kalau malam Minggu itu kegiatannya adalah hitobah 3 bahasa. Nah, santri selain unggul di bidang agama, juga santri unggul di bidang akademik. Nah, contohnya ini, Mbak Suhaimi Zulkifliah menjadi wisudawan terbaik Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Jember. Selain itu, Mbak Ima juga aktif di organisasi kampus. Selanjutnya ada Mbak Siti Ainun Rofiah, merupakan wisudawati terbaik program studi pendidikan biologi Universitas Islam Jember. Selain itu, Mbak Ainun juga aktif di organisasi kampus.
Next. Next, Mbak. Oh, sudah. Sekian profil dari Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan. Terima kasih. Peserta webinar yang saya hormati, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu dan absensi akan diberikan di room chat Zoom setelah materi selesai atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita pada acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah untuk menemani kita, dan acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Fitri Ayuna Faulan. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, Saudari Fitri Ayuna Faulan, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari MC Lina Nurunisa telah memberi waktu kepada saya. Dan di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitri Ayuna Faulan, mahasantri dari Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, sekaligus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini, yang mana temanya sangat menarik untuk kita kupas dan kita telaah, yaitu tips meraih impian belajar di luar negeri. Dengan pemateri muda kita yang sangat luar biasa, yang mana beliau tidak hanya unggul di bidang pendidikan, akan tapi beliau juga unggul di bidang kemasyarakatan juga. Nah, sebelum saya membacakan kurikulum vitae milik pemateri, saya akan membacakan beberapa peraturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta dilarang on-mic ketika pemateri memaparkan isi materi. Kemudian yang kedua, peserta boleh untuk on video selama webinar berlangsung. Kemudian peserta boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab telah saya buka, dan peserta jangan lupa untuk screenshot keikutsertaannya di dalam webinar virtual sebagai bukti kehadiran. Nah, jadi nanti ketika sudah link presensi sudah disebar atau dikirim oleh panitia, maka nanti jangan lupa kepada peserta yang mengikuti webinar untuk screenshot bukti bahwasannya kalian telah hadir, kalian telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kemudian yang kelima, peserta dihimbau untuk mengisi form daftar hadir di akhir webinar nanti. Dan poin yang keenam adalah peserta yang ingin bertanya harap chat di kolom chat Zoom. Ya, sekali lagi mohon dipersiapkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk chat di kolom chat Zoom, dan saya akan memilih 5 pertanyaan terbaik. Itulah beberapa peraturan di webinar pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kurikulum vitae milik pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau atas nama Ahmad Abdullah Zawawi, lahir di Surabaya tanggal 9 bulan 11 tahun 1998. Beliau pernah menempuh pendidikan formal 2016 di SMK Negeri 1 Surabaya, 2020 di Universitas
Negeri Surabaya jurusan Manajemen Pendidikan, dan pada tahun 2021 beliau menempuh di Monash University Australia, yang mana insya Allah beliau akan berangkat pada tanggal 11 Februari 2023. Tidak hanya di lembaga formal saja, namun beliau juga pernah menempuh di lembaga non formal, yaitu di pondok pesantren, di Dresmo, Pondok Pesantren Dresmo Surabaya, dan juga Pondok Pesantren Sabilillah Surabaya. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi koordinator cabang Australia tahun 2021 sampai sekarang, yang mana menjadi pengurus dari organisasi santri mendunia. Kemudian beliau juga pernah menjadi koordinator cabang area metropolis tahun 2021. Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA tahun 2019 sampai 2020, Ketua HIMA jurusan Manajemen Pendidikan UNESA, dan pengurus Ikatan Mahasiswa MPAP se-Indonesia Jawa Timur. Dan tak kalah penting, beliau pernah menjadi ketua dan juga pendiri Komunitas Laskar Pena Manajemen Pendidikan di UNESA tahun 2017 dan 2018. Untuk prestasi yang pernah beliau raih, yaitu pada tahun 2016 beliau pernah menjadi juara 2 National Business Simulation Competition by Universitas Internasional Semen Indonesia. Beliau pernah menjadi juara 1 lomba debat se-UNESA yang dibuat oleh UKIM UNESA. Kemudian beliau juga pernah menjadi juara harapan lomba debat nasional yang dibuat oleh Universitas Islam Negeri Jakarta. Di tahun 2017, beliau pernah menjadi delegasi Student Exchange to Konkan University Thailand, kemudian semifinalis lomba debat internasional yang dibuat oleh Universitas Islam Negeri Riau, kemudian juara 1 lomba mahasiswa debat mahasiswa se-UNESA, juara 1 lomba debat sefakultas. Untuk 2018, pernah menjadi pembicara terbaik lomba debat se-Jawa Bali yang dibuat oleh Universitas Islam Negeri Malang, kemudian pernah menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi FIP 2018 dan finalis mahasiswa berprestasi UNESA pada tahun 2018. Itulah beberapa dari kurikulum vitae yang saya paparkan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Abdullah Zawawi untuk memaparkan isi webinar pada pagi hari ini yang berjudul Tips Meraih Impian Belajar di Luar Negeri. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke, cek. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Oke, hari ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq dan juga Neng Lisa karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing-sharing atau menyampaikan motivasi teman-teman untuk bisa berkuliah di luar negeri begitu. Nah, nama saya Ahmad Abdullah Zawawi, biasa dipanggil Ahmad. Teman-teman nanti bisa cari kalau pengen komunikasi lebih lanjut ada di Instagram juga Ahmad Abdullah Zawawi gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin sebelum jauh ke kita masuk ke materi, saya berharap teman-teman seminar kali ini bukan untuk saya menyampaikan atau untuk saya menyampaikan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian saya di masa lalu gitu. Tapi kan tadi ketika moderator menyampaikan prestasi saya, organisasi saya, dan beberapa pencapaian-pencapaian ketika saya kuliah, kebanyakan teman-teman yang menjadi peserta dulu atau teman-teman bicara saya begitu, ketika tanya-tanya, bilangnya gini, mikirnya gini, ya jelas lah maksudku dia sudah punya prestasi sebanyak ini begitu, atau dia sudah aktif di beberapa organisasi, ya pantas dapat beasiswa begitu kan, pantas bisa berkuliah di Australia. Nah saya nggak punya prestasi nih, mas, saya nggak punya ini, akhirnya minder begitu. Nah tujuan dari kita bertemu hari ini adalah bukan untuk membuat teman-teman yang hadir menjadi minder gitu kan, tapi untuk memotivasi teman-teman agar mau melakukan atau mau memperjuangkan kuliah di luar negeri. Nah, mungkin sekedar informasi ya, kalau teman-teman berpacu pada CV saya, mungkin
eh, ada beberapa hal yang mungkin tidak dimiliki orang lain untuk berkesempatan melakukan hal yang sama, seperti aktif mengikuti LSM dan melakukan kegiatan di Malaysia, Thailand, Singapura dan lain sebagainya, atau mengikuti perlombaan debat. Selama saya kuliah kan lomba debat 15 kali. Tapi nyatanya kalau saya jujur ya, kalau saya disuruh menarik mundur ketika kuliah lagi 4 tahun yang lalu, saya lebih memilih untuk tidak lomba sebanyak ini gitu. Karena kenapa? Saya dulu tidur cuma 3 jam, 4 jam, kadang 2 jam gitu, sisanya ketiduran di warkop gitu. Karena saya mikirnya ternyata kalau pengen dapat beasiswa itu saya harus punya prestasi yang banyak gitu. Nah, yang bikin saya terkejut adalah ada 2 orang. Yang pertama adalah teman saya, teman pondok saya ketika saya mondok di Sabilillah di dekat UNESA. Dia itu teman pondok saya, nggak pernah punya prestasi sama sekali, nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Dia juga tidak memiliki publikasi dan IPK-nya juga standar gitu. Dia 5 tahun sama saya, satu kamar di pondok 4 tahun dan 1 tahun di Pare di kampung Inggris gitu. Dia ngomong gini ke saya pengen kuliah S2 Gus, saya pengen dapat beasiswa. Mikir saya dulu adalah gini, wah ini arek nggak pernah aktif sama sekali, yo opo carane oleh beasiswa, ngono kan. Saya mencoba untuk membujuk dia dengan secara halus, iya golek kerja ae ngono, karena saya pesimis begitu kan. Saya nggak pengen teman saya 4 tahun ini sudah setahun di Pare belajar bahasa Inggris ternyata nggak dapat beasiswa gitu. Dan qadarullah gitu kan, meskipun dengan kondisi yang seperti itu, kita sama-sama lolos beasiswa, kita sama-sama mendaftar waktu itu, dan yang bikin heran saya adalah ketika di tahap pertama, oke lah, tahap pertama seleksi administrasi, jelas karena dia nggak punya prestasi, nggak punya pengalaman organisasi dan lain sebagainya, kosong lah, tapi lolos lah. Di tahap 2 ada namanya tes potensi akademik. Nah, di tes potensi akademik itu nilai saya 180, nilai dia itu benar-benar 95 dan seleksi terakhir wawancara. Dia lolos tahap 2, saya lolos tahap 2 juga. Di seleksi wawancara dia bilang gini, saya sudah putus asa, saya nggak, sudahlah nanti kalau nggak lolos juga nggak apa-apa. Ternyata lolos begitu kan. Dan yang bikin saya mikir adalah mungkin alasan lolos setiap orang untuk memperoleh beasiswa itu berbeda-beda. Ada yang alasannya memang memiliki prestasi yang memang dia perjuangkan lama gitu kan. Ada orang yang memang memiliki pengalaman organisasi yang cukup mumpuni. Tapi ada juga yang mungkin jalur langit yang tidak kita ketahui, karena teman kamar saya yang 5 tahun bareng saya itu orang yang hampir setiap malam itu dia sholat tahajud gitu kan. Dan hampir setiap duha dia juga sholat duha dengan modal modal prestasi, modal organisasi yang seminim itu, dia dapat beasiswa yang sama seperti saya. Terus yang kedua, ini dia dapat di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua adalah adik kelas saya. Jadi saya dulu mikirnya gini, wah lolos Australia ini gitu kan. Kayaknya di kampus saya nggak banyak yang lolos di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ternyata saya salah begitu. Ada adik kelas saya satu tingkat di bawah saya mengabari saya, Mas, perkenalkan saya ini, saya lolos ke Australia mau kuliah nanti bareng sampean. Saya termotivasi sama sampean. Dia bilang gitu. Nah, saya nggak pernah dengar namanya gitu kan, karena saya kan ketua BEM nih di fakultas, tapi saya nggak pernah dengar namanya. Ternyata ketika saya minta CV-nya, dia juga nggak punya pengalaman organisasi sama sekali, nggak punya prestasi sama sekali ataupun publikasi. Tapi kalau saya tanya dia, kan kita sharing-sharing nih, simulasi wawancara, dulu wawancaramu gimana, dulu prosesmu gimana. Dia bilang gini, mungkin ya alasan lolos saya ya Mas Ahmad ya, doa ibu saya gitu kan. Dia bilangnya begitu sih. Maksudnya yang ingin saya sampaikan, kita punya kesempatan yang sama. Terus mungkin ada kebimbangan lain atau keminderan lain yang teman-teman alami, terlebih teman-teman swasta begitu kan. Mikirnya gini, ya enak untuk teman-teman yang kuliahnya di negeri, dia punya kesempatan yang banyak untuk berprestasi, dia punya kesempatan yang banyak untuk berorganisasi gitu kan. Atau punya kesempatan yang banyak dapat peluang-peluang yang tidak diperoleh oleh teman-teman swasta. Nah,
ya kita lebih susah lah untuk cari beasiswa. Biasanya teman-teman swasta mungkin ya gitu. Tapi saya juga punya teman-teman saya yang lain dari kampus-kampus swasta juga, mereka juga dapat beasiswa gitu. Kalau dari Banyuwangi ada kampus dari Blok Agung, ada teman-teman kalau dari Jawa Barat itu ada teman saya dari mana ini kampusnya nggak terkenal, mungkin teman-teman nggak pernah dengar juga. Kampusnya Universitas Cikanyere gitu. Ada juga teman saya dari Universitas Indonesia begitu. Banyak dari swasta-swasta juga yang memperoleh beasiswa yang sama. Gitu. Ada juga teman saya, dia itu dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Mungkin kampusnya nggak gede-gede banget, tapi juga dia juga ke Australia sama seperti saya. Gitu. Nah, mungkin kok gitu Mas? Mestinya apa sih yang akhirnya menjadi alasan atau menjadi faktor kelulusan kita untuk memperoleh beasiswa? Gitu. Kita bahas lebih lanjut gitu ya. Oke, PPT saya terlihat ya? Suara Zoom. Terlihat. Oke. Oke, ini suaranya agak dengung. Oke. Ini, jadi kira-kira apa sih Mas yang dicari oleh teman-teman pemberi beasiswa? Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, ambisi, kontribusi, dan juga prestasi. Prestasi itu terakhir. Tapi usahakan ada, jangan sampai tidak ada. Nah, motivasi tinggi, ambisi, dan juga kontribusi ini yang paling penting sebenarnya. Teman-teman harus punya kontribusi. Dari teman-teman saya yang lolos, kebanyakan memang mereka menceritakan, kan kalau kita mendaftar beasiswa, itu nulis esai ya, esai kontribusi kita ke Indonesia, rencana kita mau mengabdi ke Indonesia dengan bidang seperti apa, gitu. Dan pengalaman ketika kita mengabdi. Gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman pengabdian, ya apa yang diceritakan di esai? Apa yang kita ceritakan ketika wawancara? Maka mumpung teman-teman ada di pondok pesantren, ini salah satu lahan yang bagus untuk teman-teman bisa menceritakan proses pengabdian teman-teman ke masyarakat. Begitu. Ini surat dari Kementerian Keuangan ya untuk Melbourne University. Jadi saya akan membagi webinar kali ini menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah iming-iming. Gitu. Saya berharap dengan iming-iming ini teman-teman punya motivasi yang sama dan ingin untuk mengejar ini. Gitu. Dan sesi kedua adalah menyampaikan mengenai peluang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengenai tips trik. Oke, sesi pertama kita adalah iming-iming. Kira-kira apa sih yang bakal didapatkan oleh penerima beasiswa LPDP? Ini surat resmi ya dari Kementerian Keuangan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi apa yang saya dapatkan kalau saya berkuliah dengan beasiswa LPDP yang akhirnya di-cover oleh Kementerian Keuangan, registration at cost. Registration itu mungkin sekitar 2 atau 3 juta. Tuition fee untuk berkuliah di Melbourne University satu semesternya adalah 350 juta. Setiap tahun saya juga dapat uang 10 juta untuk beli buku gitu. Untuk tesis juga sampai 150 juta kalau memang butuh gitu. Saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti seminar internasional dengan sampai 15 juta, untuk publikasi jurnal juga sampai 25 juta. Terus untuk living allowance, ini tulisannya 2.200 tapi hari ini 2.500 diganti. 2.500 Australian dollar itu sama dengan 26 juta per bulan. Jadi dapat uang saku 26 juta per bulan. Transportation jadi at cost pesawat saya dari sini ke Australia, dan ketika saya pulang dari Australia ke Indonesia di cover begitu. Terus asuransi juga 29 juta per tahun. Berbeda dengan BPJS ya. Jadi asuransinya ke cover penuh. Kalau kita ada apa-apa, meninggal dan lain sebagainya, nanti bisa diklaimkan di penyedia asuransi. Gitu. Visa juga dibiayai sekitar 7 juta, dan settlement allowance itu biaya keberangkatan. Jadi kalau saya berangkat, selain uang living allowance, saya dapat settlement allowance itu sekitar 50 juta. Jadi saya dapat 50 juta cuma untuk mungkin agar saya beli koper atau beli baju, beli laptop dan lain sebagainya. Total yang diperoleh oleh satu orang penerima beasiswa LPDP untuk keluar negeri itu sekitar 1,5 M sampai 2 M. Uangnya nggak sedikit gitu, uangnya banyak. Dan saya rasa uang ini sangat disayangkan
kalau tidak diisi oleh teman-teman yang memiliki rencana pengabdian terhadap masyarakat yang benar-benar serius. Karena begini, nyatanya kenapa kok ada jalur LPDP santri begitu, tidak ada jalur LPDP untuk non-Muslim, untuk Chinese atau untuk Kristen gitu. Karena teman-teman Kristen, teman-teman non-Muslim itu lebih bisa survive, lebih bisa tanding dengan kita, dan kita tertinggal. Dan sayangnya adalah ya kalau seumpama santri itu hanya berkutat, kan memang kita harus mengetahui bahwasanya santri itu harus menyebar, tidak hanya berada di pengajian atau di musola begitu. Tetap harus ada santri-santri yang berkontribusi di sana, harus ada santri-santri yang berkontribusi di pengajian, harus ada santri-santri yang berkontribusi di musola, tapi juga harus ada santri-santri yang berkontribusi di akademisi, di kampus, di pengambil kebijakan, di cendekiawan-cendekiawan. Karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan diaspora seperti ini, maka ke depan kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak bernuansa Islami. Maka kita harus bisa survive. Salah satu jihad kita untuk bisa survive, untuk bisa mempertahankan keislaman yang ada di Indonesia adalah dengan kita juga meningkatkan kapasitas diri dan kualitas diri. Maka ayo teman-teman yang ada di sini, angka 2M itu investasi negara yang cukup besar, dan faktanya setiap tahun LPDP tidak pernah penuh. Jadi dari 7.000 kuota pendaftaran yang dibuka oleh LPDP, yang diterima itu cuma mungkin 5.000 atau 6.000 begitu. Kenapa kok tidak pernah penuh? Karena LPDP tidak menandingkan kita dengan orang lain. Seleksi LPDP itu adalah mengenai layak atau tidaknya kita. Kalau kita layak, ya kita dapat beasiswa. Kalau kita nggak layak, kita nggak dapat beasiswa. Beda kan sama seleksi PNS, seleksi SNMPTN atau SBMPTN masuk kuliah. Itu kan di ranking. Ya, ranking 30 terakhir yang lolos. Ranking 31 nggak lolos begitu kan. Tapi kalau di LPDP enggak. Kita layak nggak? Kalau kita layak lolos, kalau kita nggak layak nggak lolos. Gitu. Nah, berarti kan potensi yang cukup besar. Maka kita harus bisa untuk mengejar potensi ini begitu. Ya. Next. Nah, ini saya lihat kan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bisa di zoom sama teman-teman. Ada beberapa beasiswa kalau pengen keluar negeri ya. Ada beasiswa namanya Chevening, ada beasiswa namanya LPDP, ada beasiswa namanya Fulbright, AS dan lain sebagainya. Kuota mereka rata-rata itu tidak lebih dari 100. Ini ada Chevening 51, LPDP 7.000. Untuk AAS ada 300, dan 300 ini nggak cuma untuk Indonesia, jadi 300 ini untuk India, untuk Cina, untuk Malaysia, dan digabung akhirnya jadi 300 begitu. Mungkin Indonesia cuma dapat 20 atau 30 gitu. Nah, beasiswa Max untuk pemerintah Jepang juga tidak ada kuotanya, terus GKS pemerintah Korea juga tidak ada, kuotanya cuma 27 dan 42 gitu. Kalau dilihat kuotanya 7.000, ini kan cukup besar. Nah, kalau 7.000 dibuka setiap tahun, 2 tahun ada 14.000, 3 tahun mungkin ada sekitar 21.000. Nah, sudah ada berapa santri kah yang nyantol dapat beasiswa ini? Gitu. Nggak banyak. Bahkan saking sedikitnya santri yang pengen mendaftar di beasiswa santri tahun 2021, siapapun santri yang lolos seleksi administrasi, dia bakal lolos dan memperoleh beasiswa. Karena kenapa? Saking sedikitnya yang pengen daftar dari santri. Nah, makanya monggo teman-teman yang memang pengen banget kuliah di luar negeri, kita siapkan bareng-bareng, kita list apa yang kira-kira kita butuhkan, dan kita siapkan itu agar kita bisa menjadi salah satu awardee yang layak untuk memperoleh beasiswa LPDP begitu. Karena kan sayang kuotanya 7.000 tapi nggak pernah penuh gitu. Ya kalau lawannya diri kita sendiri ya kan gampang gitu kan. Maksudnya lawannya bukan orang lain, bukan kuota, bukan peringkingan, tapi bagaimana menyiapkan diri kita untuk bisa siap dan layak untuk memperoleh beasiswa tersebut gitu. Oke. Yang selanjutnya mungkin
sesi pertama adalah sesi iming-iming tadi. Sesi yang kedua adalah proses saya ketika memperoleh beasiswa. Mungkin beberapa dari orang-orang pikirnya gini, wah Mas Ahmad mungkin dapat prestasi yang banyak sebanyak itu, lomba debat 15 kali atau keluar negeri 8 kali begitu. Dan dapat bisa menjadi ketua BEM dan lain sebagainya. Mungkin Mas Ahmad dengan kondisi yang enak gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dulu ketika saya pengen kuliah, dulu mondok, jujur ya, mondok itu adalah salah satu privilege yang ingin saya lakukan, yang ingin saya dapatkan, tapi tidak pernah saya peroleh di zaman dulu gitu. Jadi ketika saya SD, lulus SD atau ayah saya kan meninggal ketika saya kelas 2 SD. Saya pingin banget SMP itu saya mondok gitu. Saya pingin mondok, saya dulu sudah survei beberapa pondok, saya survei ke Pasuruan gitu. Terus saya bilang ke ibu saya, Bu, saya pengen mondok gitu. Ibu saya bilang iya aja begitu. Terus pas waktu sudah beli formulir, sudah mengisi formulir dan lain sebagainya, saya dibilangin sama saudara saya gitu, sama sepupu saya, kamu temenan pengen mondok? Nggih, Kak. Kamu gak mikir ta sapa sing kok ape golek duit? Bapakmu wis ndak ono, ibumu iku beda karo sing liyane karena mohon maaf ibu saya agak slow learner. Jadi sepupu saya waktu itu sudah bisa jalan meskipun jauh lebih tua ibu saya. Sepupu saya sudah bisa jalan, ibu saya nggak bisa jalan. Ibu saya juga makannya agak susah dan kalau diajak ngomong memang kadang nggak mudeng gitu. Ayah saya kan sudah meninggal dari kelas 2 SD. Engko sing golek duit sapa? Yang mau cari uang siapa? Mosok ibumu mbok kongkon golek duit kan. Kadang-kadang dijak ngomong aja bingung. Akhirnya saya mikir, wah iya ya. Saya akhirnya waktu itu saya SMP karena saya SD sudah sering diundang ke panti asuhan karena memang kan saya yatim ya gitu kan. SMP saya akhirnya ya udahlah saya nggak mondok begitu. Tapi kalau teman-teman lihat di CV saya dari pondok pesantren Ndrosemo, tapi sebenarnya Ndrosemo itu bukan mondok, tapi ini rumah saya begitu. Jadi rumah saya itu di komplek pesantren Sidoresmo. Kalau di sini ada sekitar 23 pondok, jadi satu kampung kita itu keluarga. Dan kalau di lingkungan pondok pesantren, privilege-nya adalah mondok. Kalau kita kalau kita ada acara tahlilan atau ada acara Idul Fitri, Rioyoan gitu. Yang ditanyakan bukan kamu sekolah di mana, tapi kamu mondok di mana, yainya siapa. Pertanyaannya gitu. Dan setiap saya lebaran dengan teman-teman saya sebaya saya semuanya mondok kan, semuanya mondok. Yang ditanya kamu mondok di mana, kamu ngaji di yai siapa gitu. Saya yang paling tersingkirkan, maksudnya paling terpinggirkan karena saya nggak mondok sendiri gitu kan. Saya bilang saya ngaji di sini Kiamba, nggak ngaji di Madrasah Diniyah atau HIT. Dan saya ingin bilang ke teman-teman hari ini yang bisa mondok itu adalah privilege yang luar biasa. Gitu. Terus waktu itu saya nggak ada niatan mondok di Sabilillah di dekat UNESA, tapi karena saya waktu itu kuliah di Universitas Negeri Surabaya, kan UNESA ada 2 nih, rumah saya di Jagir, dan saya nggak punya motor waktu itu. Kampus UNESA kan ada 2, yang pertama dekat rumah saya, Ketintang, yang kedua adalah Lidah, jauh rumah saya. Saya pikir saya daftar di UNESA yang dekat rumah saya, ternyata yang jauh dari rumah saya, dan saya punya sepeda hotel aja waktu itu. Nah, saya ingat ketika saya kuliah di UNESA, saya satu-satunya mahasiswa UNESA yang waktu itu daftar ulang naik sepeda hotel. Dan saya bilang, saya mikirnya gini, kalau saya kuliah naik sepeda ontel dengan jarak 14 kilo lebih, saya mungkin lulus sekarang nggak gendut gitu. Saya ini ya sudah six pack begitu. Dan nggak memungkinkan untuk saya kuliah dengan sejauh itu naik sepeda ontel. Akhirnya saya cari pondok pesantren waktu itu. Dan saya nggak dapat beasiswa karena salah pencet. Inginnya saya dapat bidik misi, tapi nggak dapat bidik misi. Jadi di awal-awal kuliah itu benar-benar mengenaskan. Nggak dapat beasiswa, ternyata rumahnya jauh dan saya cari pondok pesantren, ibu saya nggak bisa membiayai. Saya waktu itu kerja di lapangan golf setiap Sabtu Minggu. Saya juga sebelumnya bekerja di Matahari Department Store. Kalau teman-teman pernah belanja di mall-mall Surabaya ada Matahari. Saya pernah kerja selama 2 bulan di Matahari. Sebelum saya kuliah S1, saya dapat uang 3 atau 4 juta. Saya pakai bayar untuk kuliah di UNESA waktu itu. Waktu itu UKT saya
2,5 juta, saya maju ke wakil rektor, masih maba, masih belum ospek, saya maju minta keringanan, akhirnya saya dapat UKT 1 juta, dan saya bilang ke ibu saya gini, Bu, saya dapat beasiswa gitu. Karena saya nggak kepingin ibu saya kepikiran ya. Saya dapat beasiswa, saya kuliah ke UNESA gitu. Saya minta mohon doa restunya. Saya mau ke pondok dekat kampus gitu. Akhirnya saya ke pondok dekat kampus ya, meskipun kalau mungkin di universitas mungkin kalau di pondok pesantrennya Zainab Siddiq agak banyak kegiatannya di pondok pesantren. Tapi kalau kegiatan di pondok mahasantri di UNESA nggak banyak, ngajinya cuma sekali, dan jamaahnya juga nggak wajib gitu. Jadi ya mondok ala kos-kosan gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, saya juga di semester 2 tiba-tiba laptop saya rusak, HP saya rusak, saya nggak punya HP, saya punya SIM card. Saya HP saya masukkan ke handphone teman saya gitu. Saya pinjam HP-nya untuk telepon ibu saya, dan makan pun juga seadanya karena ya memang nggak ada uang ya begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dengan kondisi seterpuruk itu, saya punya kesempatan dan punya apa ya, punya pencapaian hari ini begitu. Kalau saya dulu berhenti di kondisi seperti itu, saya menyerah gitu, saya mungkin nggak dapat beasiswa hari ini. Dan saya nggak tahu teman-teman mungkin punya permasalahan yang sama, entah itu permasalahan orang tua, entah itu permasalahan keminderan, atau itu permasalahan mengenai keuangan atau hal lain sebagainya. Kita punya permasalahan lain-lain gitu. Meskipun kalau kata buku kalau kata salah satu buku yang pernah saya baca adalah setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Kalau diibaratkan dalam menaiki gunung, kita sama-sama naik gunung. Gitu. Yang berbeda adalah batu yang kita temui itu jenisnya berbeda. Ada yang bertemu dengan batu besar, ada yang bertemu dengan batu terjal. Yang terpenting adalah kita bisa mengidentifikasi masalah kita masing-masing dan menyelesaikan masalah sesuai dengan identifikasi yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, hari ini saya yakin teman-teman bisa survive dengan permasalahan teman-teman, asalkan teman-teman mau untuk berusaha dan mengidentifikasi apa yang menjadi masalah teman-teman gitu. Dan tidak berhenti berdoa dan yakin atas apa yang menjadi cita-cita teman-teman gitu. Oke. Ini beberapa hari yang lalu mungkin saya diwawancari oleh beberapa media karena saya masuk ke diterima di 4 kampus. Jadi ya, saya diterima di Melbourne University, kampus terbaik Australia. Saya diterima di Monash University, kampus dengan fakultas pendidikan terbaik di Australia. Saya juga diterima di Sydney University, tapi yang saya ambil Sydney karena saya cari yang kuliah setahun gitu. Saya juga diterima di Glasgow University di Inggris. Glasgow University itu tempat di mana skala koma ditemukan. Kalau teman-teman lihat angka di kalkulator ada 3,5, 3,6 gitu. 5,6 itu ditemukan di Glasgow. Mesin uap itu ditemukan di Glasgow. Kalau teman-teman tahu radio itu ditemukan di Glasgow. Dan USG untuk melihat janin itu ditemukan juga di Glasgow University. Tapi kenapa kok saya nggak ambil Glasgow? Karena Eropa lagi sedang panas-panasnya dan saya nggak pingin ada konflik dan lain sebagainya. Saya milih yang aman-aman aja di Australia gitu. Oke. Ini juga berita saya masuk di Sindo News, di Jatim NU, iNews, Kompas dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tahap terakhir ya, ke tips trik untuk memperoleh beasiswa. Kira-kira nih, apa yang bakal disiapkan atau apa yang perlu disiapkan untuk teman-teman bisa lolos ke beasiswa? Saya membaginya menjadi 3. Jadi 3 adalah, pertama adalah ketika kuliah, kedua adalah sebelum daftar, bisa ketika kuliah atau setelah lulus, dan yang ketiga adalah pasca diterima. Nah, ketika kuliah, yang bisa teman-teman siapkan adalah pengalaman organisasi. Penting, karena kenapa? Ketika daftar kuliah, ketika daftar beasiswa, itu ada form-form mengenai pengalaman organisasi, pengalaman pengabdian, pengalaman penelitian, pengalaman prestasi, gitu. Dan usahakan keisi semua, jangan benar-benar kosongan, gitu kan. Jadi teman-teman harus punya pengalaman organisasi, ikutlah HMJ, ikutlah BEM, atau pengalaman pengabdian. Kalau pondok ada aktivitas pengabdian di mana, gitu, cobalah diikuti. Atau memang kalau belum ada, bisa teman-teman inisiasi, gitu. Pengalaman penelitian, usahakan punya penelitian. Gitu.
prestasi, relasi dan kedekatan. Relasi dan kedekatan ini untuk apa? Untuk surat Ini rekomendasi. ya, ojek payung. Ojek payung nak Royal. Bukan. Cek. Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Yang terakhir kualitas akademik. Jadi harapannya IPK-nya jangan jelek-jelek banget lah. Maksudnya ya minimal 3,5 atau kalau nggak bisa 3,5, 3,2 lah. Jangan sampai di bawah 3. Pra-apply sebelum mendaftar. Nah, kira-kira ini yang mungkin agak susah ya. Jadi teman-teman butuh sertifikat bahasa. Kendalanya memang kebanyakan di sini. Sertifikat TOEFL untuk mendaftar. Kalau mendaftar itu butuh TOEFL atau IELTS tergantung kita lewat jalur apa dan tergantung kita mau mendaftar di mana. Tapi kalau lewat jalur santri, kalau PDB santri itu setahu saya pakai TOEFL minimal 500 kalau S2 luar negeri. LPDP santri tidak menyediakan untuk dalam negeri, hanya untuk luar negeri. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman yang pengen dapat beasiswa, minimal teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL 500 nanti. Kalau tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, teman-teman nanti bisa ke kampung Inggris atau belajar otodidak begitu, karena banyak provide materi-materi mengenai TOEFL di internet hari ini. Persyaratan administrasi mungkin esai, syarat ijazah dan lain sebagainya. Terus surat rekomendasi nanti bisa meminta ke dosen pembimbing atau rektor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pasca diterima. Pasca diterima ini mungkin cuma angan-angan, tidak benar-benar disiapkan gitu. Jadi teman-teman ketika mendaftar itu nanti ada form mengenai kamu nanti pengen berkarir di mana, kamu pengen berkontribusi untuk Indonesia di mana. Nah, teman-teman harus punya gambaran, harus punya bayangan. Nah, ini nanti ditulis di form. Meskipun hanya angan-angan. Mungkin tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan, tapi kalau ada sharing-sharing nanti saya akan menjawabnya, karena saya berharap materinya nggak banyak-banyak begitu. Untuk memperoleh beasiswa, kita nggak perlu untuk menjadi pintar begitu kan. Kita hanya perlu menjadi beruntung. Beruntung sudah berdoa, beruntung sudah mempersiapkan, beruntung sudah berjuang, dan beruntung sudah memiliki banyak pengalaman dan kenalan. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Abdullah Zawawi, sungguh luar biasa ya, di mana di sini kita bisa ambil apa yang sudah dipaparkan oleh beliau terkait bagaimana cara memanajemen diri, kemudian bagaimana untuk sharing trik dan tips untuk dia bisa lolos di beasiswa LPDP tentunya, dan bagaimana cara kita untuk saling memperbanyak pengalaman, memperbanyak prestasi, memperbanyak kenalan organisasi dan yang lain sebagainya. Karena itu juga merupakan salah satu di syarat untuk bisa lolos di beasiswa yang di luar negeri. Ya, di sini saya ingin membuka sesi pertanyaan. Ya, mungkin bagi para peserta yang sudah gabung di Zoom kali ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingin membuka sesi pertanyaan. Bisa chat di kolom chat di Zoom. Monggo saya persilahkan. Atau boleh on mic bagi yang ingin bertanya. Mbak Lina, aku boleh bertanya? Oh ya, atas nama siapa? Anissa Rizkita. Oke, monggo Mbak Anissa. Oke, makasih Mas Ahmad atas pemaparannya. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin masih jadi insecurity saya ya saat mau daftar gitu. Ini saya kebetulan mahasiswa akhir banget, semester 8 gitu, dan ada keinginan buat daftar beasiswa. Yang saya masih bingung itu tentang esai gitu. Jadi mungkin Mas Ahmad, apakah ada referensi di mana belajar menulis esai yang baik gitu kan? Kalau TOEFL dan IELTS itu udah banyak banget, maupun
mau dari luar negeri atau dalam negeri udah banyak yang ngajarin gitu. Tapi kalau esai ini kan lebih ke personal ya. Mungkin ada tips and triknya. Thank you, Mas. Oke, sama-sama. Jadi gini, Mbak Anissa, kalau hari ini sebenarnya esai juga tidak seberapa susah gitu. Kalau Mbak Anissa pengen yang gratis, bisa nih nge-WA teman-teman yang lolos beasiswa untuk minta esainya buat sebagai referensi gitu. Kalau pengen yang gratis ya. Kalau pengen yang berbayar juga banyak sebenarnya hari ini penyedia apa ini jasa layanan untuk pendampingan proses pendaftaran beasiswa seperti skuter, seperti apalagi ya, Indonesia dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya di Google pun di YouTube juga banyak gitu. Nah, tapi saran saya Mbak siapa ini Mbak Anissa itu adalah cari mentor, cari orang yang memang sudah lolos beasiswa LPDP, gak cuma 1, 2, 3 begitu. Dan meminta mereka untuk mereview esai yang sudah kita buat. Jadi tahapannya kita buat esainya dulu nih. Cari referensi di Google seadanya. Kita cari LPDP itu apa yang harus diisi. Terus kita minta review orang-orang yang memang sudah pernah lolos. Gitu. Saya rasa mereka akan dengan senang hati untuk mereview meskipun mungkin punya kesibukan ya. Jadi tidak langsung direview mungkin 2 atau 1 minggu lebih lah mungkin baru direview sama dia gitu. Jadi enak gitu. Apalagi kan penerima beasiswa LPDP sangat banyak. Pun kalau Mbak Anissa pengen tanya-tanya ke saya dan minta referensi teman-teman saya juga insya Allah ada. Jadi bisa meminta nomor-nomor mereka untuk sekedar meminta review, tapi dengan sopan, gitu kan. Saya yakin mereka akan menerima dan mengiyakan. Gitu. Begitu Mbak Anissa. Tapi kalau memang pengen banget yang agak benar-benar profesional ya memang berbayar, gitu kan. Ada dari Indonesia, ada dari sekolah, ada dari apa ini scholars dan lain sebagainya. Coba cari di Instagram pasti banyak. Itu berbayarnya variatif, mulai dari yang 100 ribuan sampai yang 1 juta gitu. Begitu Mbak Anissa? Oke. Ya, sama-sama. Bagaimana dengan saudari Anissa? Apakah masih ada pertanyaan yang masih menjanggal? Mumpung saya belum alihkan ke pertanyaan peserta selanjutnya. Sudah Mbak Lina. Thank you Mas Ahmad atas jawabannya. Oke, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan lagi. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Mbak Rita Anisatu Rizky. Ya. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari Mbak Anita, Mbak Rita Anisatu Rizky itu bagaimana cara mendapatkan LOA? LOE, nggih. Monggo untuk Mas Ahmad. Oke. Saya sekalian menjawab yang pertanyaan di bawahnya ya. Jadi ada Muflihatus Surur mengenai terkait jurusan yang akan diambil, linearitas jurusan dan lain sebagainya gitu. Nah gini, kalau mau mendapat LOE itu LOE mana dulu? Kalau luar negeri atau dalam negeri? Kalau dalam negeri ya itu ada tesnya setiap kampus. Jadi ada pembukaan dan jadwalnya biasanya sudah tertata. Jadi antara bulan ini sama bulan ini nanti tesnya itu sekedar tes potensi akademik atau mengirimkan CV dan lain sebagainya. Terus lolos dapat LOE begitu. Nah, tapi kalau luar negeri biasanya kebanyakan kampus di luar negeri itu lebih simpel dalam proses pengajuan LOE. Jadi cukup kita mengirimkan CV, ijazah, KTP, paspor dan lain sebagainya, kita akan menunggu hasil dan hasil yang keluar. Cuma kalau pengen nggak ribet pakai agen. Kalau saya dulu pakai agen. Jadi kalau pakai agen itu gratis karena mereka dapat fee kalau kita kuliah di sana. Jadi teman-teman nanti kalau pengen tanya agen ada banyak kok agennya kayak Sun Education, terus ada IDP, ada juga apalagi ya Interest Education dan lain sebagainya. Mereka menyediakan jasa layanan untuk memperoleh LOE kampus luar negeri secara gratis dan tidak berbayar gitu. Untuk linearitas jurusan kalau pengen dapat beasiswa LPDP ya harusnya linear karena
kita posisikan kita sebagai pemberi beasiswa, terus kita memberikan beasiswa ke orang yang tidak konsisten untuk mengambil keilmuannya, kan juga agak gimana begitu kan. Nah, ngapain kita kuliah? Mungkin ini perspektif pemberi beasiswa ya. Ngapain kamu kuliah 4 tahun kemarin kalau kamu sekarang pengen mengambil jurusan lain begitu kan. Terus apa hal besar yang membuat kamu harus berpikir untuk merubah ke jurusan lain, dan apa nantinya dampak yang ingin kamu berikan, dan sejauh mana kamu kontribusi di ilmu yang akan kamu ambil di S2-nya atau S3-nya. Jadi daripada nantinya ketika wawancara si interviewer itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak karena kita mengambil jurusan yang berbeda, ya saran saya jurusannya harus linear gitu. Linear itu nggak selalu linear, nggak selalu linear banget gitu kan. Maksudnya PAI enggak, PAI ke MPI juga masih linear. Jadi teman-teman nih ngambil PAI terus ke MPI masih linear, dan Islam terus pindah ke MP juga masih linear gitu. Atau jurusan-jurusan yang mungkin ada similaritasnya gitu. Jadi nggak masalah, nggak terpatok jurusan yang sama, tapi ya tetap harus linear gitu Kak. Mbak Rita sama Mbak Muflihatus Surur. Atau saya jawab semuanya langsung di pertanyaannya. Nggih, monggo dipersilahkan Mas Ahmad. Ini ada Mbak Lailatul Niasari, membuat Kak Ahmad memilih kuliah daripada kerja, dan bagaimana Anda menyiapkan beberapa persyaratan beasiswa untuk, bukankah itu bisa dibilang sedikit ribet karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ya benar. Ini Kak Lailatul Niasari. Kalau saya dulu mikirnya gini, saya pengen kuliah waktu S1 atau S2 ini, saya pertanyaannya nggak spesifik ya. Kalau waktu S1 ya karena kuliah itu salah satu impian saya ya, gitu. Meskipun saya nggak punya uang gitu. Tapi waktu S2 sama sebenarnya. S2 itu salah satu impian saya. Jadi saya nulis kuliah di University of Sydney itu sejak saya masih belum ospek di tahun 2016. Jadi 2016 itu saya sudah nulis, saya pengen ke Malaysia, saya pengen ke Singapura, saya pengen ke Thailand, saya pengen beli ini, saya pengen beli ini. Itu saya tulis, saya tempel di lemari pondok saya. Gitu. Jadi setiap saya buka lemari, entah itu ganti baju atau lain sebagainya, saya pasti lihat tulisan-tulisan itu. Dan saya nulis dari sejak 2016, saya adalah mahasiswa di University of Sydney, gitu, jurusan Master of Educational Management and Leadership. Dan mungkin itu doa saya yang saya lantunkan setiap 4 tahun ya. Jadi pasca lulus saya ketemu dengan kampus-kampus yang lain, saya akhirnya agak goyah. Saya milih, saya milih ke Monash saja. Gitu. Terus ternyata nggak bisa setahun. Saya milih Melbourne aja karena kampusnya nomor 1 Australia. Ya ternyata nggak bisa setahun juga. Nah, saya milih Glasgow aja yang setahun, kampusnya bagus di Inggris. Ya ternyata ada perang Ukraina Rusia. Ternyata doa-doa saya dulu selama 4 tahun juga dikabulkan. Akhirnya meskipun saya sudah kepilih di Sydney, meskipun saya milih kampus-kampus lain, tiba-tiba kembalinya ke cinta pertama saya begitu kan, ke Sydney University. Dan sekarang hari ini saya insya Allah tanggal 11 Februari berangkat, tanggal 20 mulai kuliah di Sydney University. Tapi kenapa kok saya pengen kuliah? Karena saya percaya bahwasanya kalau kata Nilisa tadi kan, salah satu janji Allah adalah memuliakan orang-orang yang memiliki keilmuan, gitu kan, orang yang memiliki kealiman yang cukup tinggi. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Maka saya yakin kalau saya bisa berkuliah S2, saya punya kesempatan yang lebih banyak. Saya punya kesempatan karir, saya punya jenjang karir yang lebih banyak daripada ketika saya lulus S1. Yang kedua, saya juga mengetahui kita tidak menutup mata ya bahwasanya uang yang diperoleh ketika kita kuliah cukup banyak gitu. Kalau saya tanya teman saya gitu, Cap, kamu nabung 1 bulan berapa gitu kan? Saya nabung 1 bulan paling tidak 10 juta gitu. Jadi kalau saya kuliah, ya maksudnya kalau kuliah selama setahun, paling tidak yang ditabung adalah 120 juta. Dan itu belum bekerja. Kalau kita bekerja di Australia, maksudnya nyambi bekerja ya, untuk cuci piring saja gitu kan 250.000 per bulan, per jam. Kalau saya 1 hari cuci piring selama 3 jam ya, saya bayangkan gitu. Kalau saya 1 hari cuci piring selama 3 jam, 1 hari saya dapat 750. 10 hari saya dapat 7,5 juta. 1 bulan saya dapat 23 juta untuk cuci piring 1 hari 3 jam gitu kan. Dan saya pulang-pulang bisa menghajikan ibu saya begitu kan. Atau saya bisa
berangkat umroh dan lain sebagainya gitu. Dan ada kesempatan-kesempatan ini tidak kita peroleh kalau kita tidak berkuliah gitu kan. Nah, maka saya memilih untuk berkuliah. Dan eh, ya mungkin dulu ya saya sangat 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 bodoh gitu kan. Sangat bodohnya adalah saya nggak punya uang ya. Saya lulus kuliah kan kondisinya ibu saya tidak bisa bekerja dan tidak bekerja. Terus ayah saya sudah tidak ada. Saya lulus kuliah langsung ke Pare, saya bilang gini ke diri saya, urusan urusan ya mungkin setiap orang punya ini ya punya cerita yang masing-masing. Urusan keuangan itu di urusanku, urusannya Gusti Allah gitu kan. Saya datang ke sana, saya hari ini belajar, saya cuma megang 3 juta, saya ke Pare 7 bulan. 7 bulan 3 juta mana cukup sih? Kalau saya total saya di Pare itu habisnya sekitar 15 sampai 18 juta. Uangnya dari mana? Ada saja rezeki yang memang tidak pernah disangka-sangka, entah itu ada proyekan, entah itu saya ditarik ke KPU beberapa bulan, saya proyek di Bawaslu, saya proyek di mana ini dan lain sebagainya gitu. Dan benar-benar kalau dalam Al-Qur'an surat Maryam ketika Nabi Zulkifli pengen punya anak gitu kan, pengen punya anak, dia usianya tua, usianya sudah 80 tahun dan istrinya divonis mandul. Dia bilang gini ke Gusti Allah ketika dia berdoa gitu, saya pengen punya anak. Di akhir doanya selalu bilang gini, ya Allah, saya tidak pernah merasa kecewa atas pengharapanku padamu. Saya pengen punya anak. Gitu. Meskipun kondisinya seperti itu, mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Ya Allah, saya ngerti apa di duit hari ini. Saya kemarin butuh duit, tapi saya tidak pernah kecewa atas pengharapanku padamu. Gitu. Saya yakin kau akan memberikan jalan untuk ini begitu. Jadi selalu ada jalan meskipun akhirnya kadang-kadang saya juga utang. Bahkan mungkin di sini ada pembina teman-teman, ada Ning Lisa begitu kan. Ning Lisa itu salah satu punya travel namanya Anur Karaagung gitu. Nah, saya dulu ketika lolos kan memang sistemnya beasiswa adalah kalau visa itu adalah kita pakai uang kita sendiri dulu baru diganti nantinya. Saya dulu nggak punya uang sama sekali untuk membayar visa dan itu harus bayar 8 juta. Saya mikir gini, ya Allah, duit 8 juta ki oleh tekon di kan saya mikir bingung gitu. Lisa waktu itu buka rekrutmen karyawan di Anur Karaagung Surabaya. Saya daftar, alhamdulillah keterima, diwawancara sama abahnya Lisa, abahnya bilang gini, aku gak ngolek karyawan rong wulan ngono kan. Lah awakmu kerja rong wulan mari ngene kok tinggal Australia lapo nang kene aku nrimo awakmu kan. Terus saya cuma sanjang gini. Ya monggo kalau memang tidak diterima ya enggak masalah karena di sini saya niatnya memang cari uang gitu kan. Untuk oke opo saya pengen mendaftar saya pengen mau kuliah ke Australia, saya butuh uang untuk visa begitu. Dan abahnya nih Lisa bilang gini, "Ya wes, beliau tidak kenal dengan saya. Ya wes urusan visamu tak tanggung kan itu urusanku dan benar-benar memang visa saya dibayar gitu kan. Makanya saya bilang kalau kenapa kok saya meskipun ada kebutuhan yang memang harus saya penuhi, ada hal-hal yang sangat ribet harus saya siapkan gitu. Saya percaya sama apa yang saya percaya seperti apa yang disampaikan Nabi Zulkifli begitu kan. Saya tidak pernah kecewa atas pengharapan kepadamu ya Allah gitu kan. Atau mungkin sama halnya ketika janji Allah ud'uni astajib lakum gitu, berdoalah padaku maka aku akan mengabulkannya. Maka kalau ada zat yang memang bisa membackup kita di setiap urusan kita. Kenapa kita harus takut atau kita harus insecure atas keribetan tersebut? Itu mungkin Mbak Lailatul Niasari. Saya Habibatul Aziz ingin bertanya bagaimana tips trik lancar saat wawancara. Kalau saat wawancara tips trik lancar latihan itu yang paling gampang ya latihan gitu. Karena kan setiap orang punya basic public speaking yang berbeda-beda. Kalau orang yang sudah biasa ngomong di depan umum kayaknya enak waktu wawancara. Tapi kalau tidak biasa memang agak susah gitu. Tapi banyak latihan. Kalau saya dulu saya nggak serta merta dapat beasiswa begitu kan. Prosesnya juga panjang meskipun saya punya prestasi yang banyak dan lain sebagainya. Saya dulu waktu seleksi waktu buat esai ini, saya 3 bulan full buat esai. Itu benar-benar setiap pagi saya buat esai, saya hapus, saya ganti. Karena ya saya ingin punya esai yang bagus. Pun ketika saya lolos wawancara, saya wawancara juga membuat jadwal dengan lebih dari 10 awar di LPDP, saya hubungi satu-satu, saya pengen wawancara, saya pengen latihan wawancara gitu. Dan minta reviewnya gimana jawaban saya ketika wawancara. Jadi ya mungkin Mbak Habibatul juga bisa melakukan hal yang sama.
Saya dari Win Gus Dur. Win Gus Dur itu mana ya? Saya baru tahu kalau ada Win Gus Dur. Saya dari Win Gus Dur izin bertanya, Kak. Untuk persiapan TOEFL dan skill bahasa Inggris yang baik, sebaiknya dimulai kuliah atau sudah lulus kuliah? Supaya gini, setiap orang kan punya preference masing-masing. Kalau saya dulu bahasa Inggrisnya sangat jelek, makanya saya bilang ini mungkin salah satu kebodohan saya. Gitu. Kalau lulus kampus di negeri itu salah satunya kan adalah kita harus punya bahasa Inggris yang bagus. Ada tes yang harus kita lalui, namanya tes English Proficiency kalau di UNESA. Nilai saya itu tidak sampai 400. Saya tes itu 3 kali nggak pernah lulus. Dan kok bisa-bisanya orang seperti ini punya impian untuk kuliah di Australia gitu kan. Nilainya nggak sampai 400. Saya ke Pare juga paling bodoh gitu kan. Nggak punya uang, nilai bahasa Inggrisnya juga jelek ke Pare gitu. Tapi kalau bisa saran saya sih memang harusnya belajar waktu kuliah, jangan kayak saya. Kalau kayak saya dulu akhirnya ngebut banget. Jadi meskipun 7 bulan ngejar 500 itu kerasa begitu kan. Saya belajar itu sampai jam 1 malam gitu, jam 1, jam 2 gitu. Bener-bener untuk dapat nilai bahasa Inggris yang bagus. Jadi saran saya bisa dimulai ketika kuliah. Dulu saya sampai tes TOEFL itu 2 kali. Yang pertama itu 497 kurang 3 untuk lolos beasiswa. Akhirnya saya tes lagi yang kedua, selisih 2 minggu. Waktu itu saya sudah bingung banget ini. Wah, kok aku belajar nemen sampai jam 1 kok nilainya gak 500. Saya pulang, saya minta doa, sowan gitu kan. Akhirnya minta ijazah untuk ujian gitu kan. Akhirnya saya amalkan selama 2 minggu dan selisihnya 40, jadi 43. Tes TOEFL pertama 497, tes TOEFL kedua 540. Oke, Assalamualaikum, saya Nida ingin bertanya, apakah teman-teman kakak ada yang dapat beasiswa S2 dalam bidang kreatif desain? Oh, banyak. Saya tertarik dengan ceritanya karena pengalaman orang-orang di internet belum membuat gambaran konkret. Gini, Mbak Nida, kalau Mbak Nida pengen lihat orang-orang yang dapat beasiswa LPDP, coba search di Instagram namanya persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan itu tiap periode itu banyak. Sekarang sudah 178. Saya angkatan 178, sekarang sedang persiapan keberangkatan. Dan setiap persiapan keberangkatan itu ada orang musik, karena pasti ada tugas membuat lagu, ada orang desain, nggak cuma satu, ada orang dari teater, banyak bisa dilihat di persiapan keberangkatan. Ada juga orang dari sinematik dan lain sebagainya yang mau kuliah jadi produser juga ada begitu. Jadi bisa dilihat. Mungkin nanti searching ke persiapan keberangkatan ada banyak. Kalau di PK saya juga ada orang yang memang dari musik ya, begitu. Kebanyakan memang mereka yang Kristiani ya, karena orang-orang dari gereja kan memang mendalami jurusan seni musik. Pertanyaannya banyak. Ini saya dari UNESA, saya Jibril Ahmad dari UNESA. Saya ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang juga menyambi bekerja. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika penerima beasiswa sedang bekerja dan tidak mendapatkan izin belajar lebih dari 3 bulan? Oh, nggak masalah. Jadi begini, kalau kita lolos LPDP, itu kalau kita sedang bekerja, enggak masalah pertama. Kedua, kita nanti setelah lulus disarankan untuk resign, tapi diberi waktu 1 tahun 8 bulan. Jadi nggak masalah, mungkin menyelesaikan kontrak terlebih dahulu atau menunggu uang pesangon dan lain sebagainya, nggak masalah, 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau lebih dari 1 tahun 8 bulan nggak boleh. Saya dari UI Jember. Jika Mas Ahmad tidak keberatan, mohon diulang nama-nama agen yang tadi. Agen untuk dapat LOE ya, Interest Education, IDP, Sun Education, banyak kok. Nanti nggak boleh satu lagi Kak. Saya kirim ini nomor agen nomor agen untuk memperoleh LOE gratis ke Mbak Fitri. Nanti teman-teman bisa minta ke Mbak Fitri. Mohon maaf ya, saya alihkan sebentar.
Untuk peserta yang ingin bertanya, saya sudah tutup pertanyaan karena sudah lebih dari 5 penanya. Dan yang tanya terkait tentang ini, apa nomor agen itu boleh chatri saya, umpama ada sesuatu yang dibutuhkan, ya boleh chatri saya. Jadi jangan di dalam webinar ini. Ya nanti kalau sudah webinar telah selesai. Baiklah, terima kasih yang sangat luar biasa untuk Mas Ahmad Abdullah Zawawi ya. Pemaparannya sungguh luar biasa, sungguh memotivasi kita, tidak hanya saya tapi juga peserta. Di sini ada sekitar 137 peserta. Ada 137 peserta sudah ikut gabung dari awal sampai akhir. Boleh beri tepuk tangannya yang meriah? Ya. Sebelumnya saya imbau lagi untuk para peserta untuk mengisi presensi atau daftar hadir, dan panitia akan mengirimkan di grup WA maupun di chat Zoom. Proses D, ditunggu sebentar. Nah, di sini tadi yang bisa kita petik yaitu yang mana Mas Ahmad Abdullah Zawawi ini memiliki 4 poin yang tadi sudah disampaikan untuk bisa sampai di jenjang saat ini, bisa lolos di 4 universitas ternama, bisa meraih beberapa prestasi, dan mempunyai banyak pengalaman, yaitu yang pertama beliau pantang menyerah ya untuk menghadapi segala situasi dan menghadapi segala resiko yang ada, kemudian selalu optimis, ya, selalu yakin, dan yang terakhir adalah tawakal atau selalu berdoa kepada Allah. Yang mana keempat ini jika kita selalu imbangi, kita selalu lakukan, dan kita tidak, yang penting adalah kita tidak mudah menyerah, ya. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah akan melancarkan segala urusan kita. Apakah sudah? Nah, ya sudah dikirim ya link untuk presensi. Silakan kepada peserta yang sudah gabung untuk klik linknya, link presensi, disertakan juga nanti di dalamnya screenshot keikutsertaannya di Zoom kali ini. Karena nanti akan dapat sertifikat yang akan dikirim di email masing-masing maupun di WhatsApp masing-masing. Untuk semua peserta, saya himbau untuk on cam, kita ambil sesi foto bersama. Boleh on cam? Untuk seluruh peserta yang ikut. Sudah? Sudah semua ya? Baik. Senyum? Ya, saya hitung 1, 2, 3. Gitu. Oke. Lagi. 1, Iya, 2, 3. Sudah? Oh, karena pesertanya banyak ya, jadi ini harus ada beberapa layar yang di ya. Lagi 1, 2, 3. Dan terima kasih untuk para peserta yang sudah ikut join di webinar pagi hari ini, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan mulai awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat bagi lingkungan kita juga, bisa menambah semangat diri kita untuk selalu optimis, untuk tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah, untuk selalu belajar. Mungkin sekian dari saya. Jalan-jalan ke Kota Mangli, jangan lupa membeli kenari. Semangat kita meraih mimpi di luar negeri. Saya Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya, doa yang mana akan dipimpin oleh Saudari Khalifatul Zahra, disilahkan. Mohon maaf, saya ralat. Untuk doa akan dipimpin oleh Ning Hajah Diliza Basya. Saya haturkan. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami'i talamidana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami'i talamidana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wa dalalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana kullaha bi hidayatika wa bi quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa auladana wa jami'i talamidana ziarah Madinah Munawwarah wa Makkah Mukarramah wa Arafah wa Muzdalifah mina lil haji wa umrah bi sihhati wa salamah maratan ba'da marah. Allahumma fir lana dzunubana wa fir wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara saya tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Di sini saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan karena kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan adalah milik Allah semata. Dan kesalahan yang ada pada kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember telah membuka pendaftaran untuk mahasantri dan santri. Ahlan wa sahlan, marilah kita sama-sama beribadah di jalan Allah. Semoga mendapat manfaat serta barokah. Yuk mondok, pesantrenku keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember merupakan pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah kota Jember. Didirikan oleh Nyai Zainab Siddiq yang merupakan putri dari Kiai Haji Muhammad Siddiq dengan Nyai Hajah Siti Maryam. Kepribadiannya yang sabar dan telaten menjadikan putra-putrinya menjadi orang yang berhasil. Selain dikenal sabar, Nyai Zainab Siddiq mempunyai kemauan keras untuk mendidik putra-putrinya setinggi mungkin. Beliau rela ridho untuk putra-putrinya. Kebiasaannya tirakat seperti puasa, khatam Al-Quran dalam seminggu, sekaligus memberikan motivasi yang mendorong kesuksesan putra-putrinya. Dengan kesederhanaan, kesabaran, keteguhan, serta keistiqomahannya, beliau telah melahirkan tokoh-tokoh besar pada zaman itu. A'udzu billahi minasy
after living in this Islamic boarding house? I think living in Islamic boarding house become more interesting than what I imagined. Amazing. How did you go about your lectures and organization when you were living in this Islamic boarding house? I learned good about time management here, so I'm able to divide my time to do all my activities well. Oh, very interesting answer. And what do you think about living in this Islamic boarding house? Of course, I agree with you. Living in an Islamic boarding house isn't scary as people think. Oh, really? Why is that? Most people would think that living in the Islamic boarding house is scary. No, it's fun here. You meet all kinds of people with different educational stage. Oh, what did you learn from those different of educational stage? I can learn many things in here, not only about religion, but also we can learn a lot of the knowledge, starting from financial management, taxation, journals or articles, foreign language, and many more. Oh, so basically, guys, in your opinion, as long as we enjoy what we are doing, we are able to get the best benefit from our activities. Yeah, thank you exactly. so much. Assalamualaikum ya akhwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, innana bi khair. Ya, wa kaifa halul kuliah? Alhamdulillah, bitalabuh ya ukhti. Ma huwa syu'urik asna'i dirasah fil kuliah? ما نتخيله هو أن العيش في الكلية أمر مرهق خوفا من قدرة الإرادة الوقت. اتضح أنه في المعهد يمكنني تعلم إرادة الوقت حيث يمكنني الموازنة بين الانشطاط المنزلية والانشطاط الحرمية. أيوة يا نينا. ثم ما هي المنظمة التي تنتمي إليها يا قياس؟ بحرم الجميع انضممت إلى منظمة الجمعية نهضة العلماء للطالبات. ما رأيك في الصعود وكذلك الانضمام إلى المنظمة في روح الجامعة؟ بإذن الله يتم دعم في جميع أنشطة المنظمة بشكل كبير ما قبل القائم بأعمال المهاد. كما أن المنظمة لا تتدخل في أنشطة المهاد. wah, جيد. ياس. ماذا عنك تذهبين إلى الكلية وتحفظين القرآن في نفس الوقت؟ Alhamdulillah, Rabbu anani fi mahad atna adirasa. Biidnillah, la yazalu imkani murajaah wa ziyadah. Laisa hadha faqat, bal fil mahad ad-dirasatu aidan at-tafsir wal hadits nabawiyah fi nafsil waqti. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu lana jami'an. Amin. Wafaqallahu jami'a umurina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhema Bulkiah. Dulu ketika di pondok biasa dipanggil Bulki. Saya merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq, masuk pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Selama kurang lebih 4,5 tahun tersebut, saya mengabdikan diri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, dan juga alhamdulillah sempat diamanahi sebagai ketua pengurus selama kurang lebih 3 tahun. Di waktu yang sama, alhamdulillah saya juga diberi tanggung jawab sebagai
Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di kampus saya, yakni di Universitas Islam Jember. Setahun setelahnya, saya juga dipilih menjadi Ketua Koordinator Bidang Pendidikan dan Riset untuk BEM FKIP sampai tahun 2020. Pengalaman yang saya dapat seperti belajar, mengaji,